the service of the Lord. Hand in hand we stand, a home of our prayer, guarded by His loving hand. His word is our beacon, His praise is our song. Together we cherish where His love belongs. Cherish the love, our journey divine. With His amazing grace in Him we'll find. With God on our side, in Him we'll abide. Together we will stand, hand in hand, and cherish the love. With hearts bowed in devotion, we seek His will. In His light and in His word, we speak and we fulfill. Our children are blessed in this family of grace. In His embrace, they find their place. Cherish and love, our journey divine. With His amazing grace, in Him we'll find. With God on our side, in Him we'll abide. Together we will stand, hand in hand, to cherish the love. As a family in faith, we will grow. In His name, in His mission, together we will go. We will go to cherish the love, our journey divine. With His amazing grace, in Him we'll find. With God on our side, in Him we'll abide. With joy in our hearts, with love of the world apart. Together we will stand, hand in hand, to cherish the love. Cherish God's love. Baiklah, mari kita berdoa. Maha besar Bapa di sorga, terpujilah namamu. Engkaulah pencipta alam semesta yang menjadikan kami anak-anak Tuhan yang sangat Tuhan kasihi. Ampuni kami Tuhan daripada segala dosa dan pelanggaran kami. Pada saat ini ya Tuhan, sementara kami mendengar firman-Mu di dalam pelajaran untuk pelayanan keluarga, kiranya Roh Kudus Tuhan mengurapi kami satu persatu. Doa khusus juga kepada pembicara kami, Pastor Wilta, agar dia dapat menyampaikan setiap message Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Urapi dia Tuhan dengan kuasa dari sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat bertemu dan salam sahabat untuk kita semua. Firman Tuhan pada hari ini, Yesus mengalu-alukan orang kaya dan orang miskin. Dan kita bersyukur atas pertemuan yang indah ini. Dan mari kita sama-sama memberikan pujian pada Tuhan dengan menyatakan firman Tuhan. Orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Amsal 22 ayat yang kedua, Alkitab terjemahan baru. We pray for blessings, we pray for peace, comfort for family, protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity,
We pray for your mighty hand to ease our suffering. All the while you hear each spoken need, yet love is way too much to give us lesser things. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know your need? What if trials of this life are your mercies in disguise? We pray for wisdom, your voice to hear. We cry in anger when we cannot feel you near. Without your goodness, without your love, as if every promise from your word is not enough. All the while you hear each desperate plea, and long that we'd have faith to believe. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know your need? What if trials of this life are your mercies in disguise? When friends betray us, when darkness seems to win, we know that pain reminds this heart that this is not our home. It's not our home. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know your need? What if my greatest disappointments or the aching of this life is the revealing of a greater thirst this world can't satisfy? What if trials of this life turn the storms to hardest nights? Are your mercies in disguise? Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zekius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zekius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zekius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zekius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas
dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Perumpamaan tentang uang mina. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu ia kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi, orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu, untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil. Karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang mempunyai keledai itu, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, tegurlah murid-muridmu itu. Jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang
hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Mari kita mengalu-alukan orang kaya dan orang miskin. Sebab Yesus mengambil berat tentang orang kaya dan orang miskin. Karena semua orang perlu belajar tentang kasih Tuhan. Dia tahu bahwa orang miskin boleh berasa patah semangat dan tertekan oleh perjuangan mereka untuk terus hidup. Dan orang kaya boleh bergantung pada kekayaan mereka. Daripada bergantung pada Tuhan, Yesus juga tahu bahwa akan senantiasa ada orang miskin dalam komuniti kita. Karena walau berapa banyak pun yang kita miliki, akan ada orang yang lebih memerlukan. Rancangan asal Tuhan ialah kekayaan akan dikongsi. Dan orang yang lebih kaya akan menjaga orang yang lebih miskin. Dia mengarahkan petani untuk meninggalkan sedikit bijiran untuk orang miskin pungut dan kumpulkan. Dia menyuruh seorang pemuda yang kaya untuk menjual segala yang dimilikinya dan memberikannya kepada orang miskin untuk menguji hubungannya dengan kekayaannya. Yesus juga bimbang bahwa orang akan menunjukkan rasa hormat yang lebih besar kepada orang kaya dan orang penting dan tidak menghormati mereka yang miskin atau dilihat sebagai kurang penting. Yesus mau semua orang berasa sama-sama disayangi dan dihormati. Dia mau kita bermurah hati dan berkongsi apa sahaja yang kita ada dengan orang lain, sama seperti dia bermurah hati, membuat jus anggur untuk majelis perkawinan, memberi makan 5.000 orang, dan bermurah hati memberikan nyawanya dalam kasih untuk setiap manusia. Nah, rancangan asal Tuhan ialah kekayaan akan dikongsi, dan orang yang lebih kaya akan menjadi ataupun menjaga orang yang lebih miskin. Yesus mengalu-alukan orang kaya dan orang miskin. Mari kita melihat bagaimana kisah Zakius dengan Yesus di dalam Lukas pasal yang ke-19. Yesus suka bersahabat dengan orang. Dia terutamanya suka bersahabat dengan orang yang berasa kesunyian dan tidak disayangi. Dia tidak kisah sama ada mereka kaya atau miskin. Mereka semua perlu tahu bahwa mereka disayangi dan istimewa. Suatu hari Yesus pergi ke kota Yeriko. Orang ramai mengikuti dia melalui jalan-jalan dan semua orang ingin melihat dia dan ingin mendekatinya. Zakius tinggal di Yeriko. Dia seorang kaya, tetapi tidak punya sahabat karena pekerjaannya sebagai seorang pemungut cukai. Dan karena dia mengambil lebih banyak uang daripada orang ramai, daripada apa yang sepatutnya dan seharusnya dia ambil. Oleh sebab itu Zakius kaya, tetapi dia dalam keadaan bersedih. Dia pikir tiada siapa yang mengasihinya. Dia mau melihat Yesus karena dia telah mendengar tentang ajarannya dan dia mau mengubah hidupnya, tetapi terlalu sukar untuk melakukannya sendiri. Mungkin Yesus akan membantu. Dia coba mencari tempat untuk melihat Yesus, tetapi dia terlalu pendek untuk melihat ke atas kepala orang dan tiada siapa yang mau membantunya karena mereka menganggap bahwa Zakius ini adalah orang jahat dan orang yang tamak. Maka Zakius memanjat pokok untuk melihat Yesus secara rahasia. Tetapi Yesus mengenali Zakius. Dia mencarinya, dia mau membantunya, dan berasa disayangi dan membantunya mengubah hidupnya. Menjaga orang lain. Yesus mendongak dan melihat Zakius. Dia tersenyum kepadanya dan memberitahu. Dia ingin makan malam dengan dia. Zakius begitu gembira, dia pulang ke rumah membuat makan malam yang besar untuk Yesus dan para sahabat-sahabatnya. Dan apabila dia tahu betapa Yesus mengasihi
hiknya itu mengubah hidupnya. Dan dia memutuskan untuk menjadi lebih baik, murah hati, jujur di dalam pekerjaannya. Malah dia menggunakan uangnya untuk membantu orang yang miskin dan bukan menyakiti mereka lagi. Nah, pada suatu hari Yesus berada di rumah ibadat dan seorang janda miskin datang menyembah Tuhan. Dia mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati dan dia sedih karena dia tidak hanya mempunyai 2 siling kecil untuk dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Banyak orang kaya datang ke rumah ibadat, membawa beg emas sebahagian daripada mereka, mau supaya orang melihat betapa kaya dan murah hatinya mereka. Janda miskin ini malu, karena dia merasa sangat miskin. Dia segera menjatuhkan 2 silingnya ke dalam kotak uang dan bergegas pergi. Dia menyangka bahwa dia miskin dan tidak kelihatan. Tetapi Yesus melihatnya dan bercakap dengan kuat dan jelas supaya semua orang dapat mendengar. Saya ingin memberitahu Anda sesuatu yang istimewa, kata Yesus. Janda miskin ini telah memberikan persembahan yang lebih besar daripada semua orang. Orang kaya hanya memberikan sedikit daripada kekayaan mereka yang besar. Tetapi dia telah memberikan segala apa yang dia miliki. Dan itu memerlukan keberanian dan memerlukan iman. Janda miskin itu terdengar kata-kata Yesus. Dan dia berasa sangat gembira. Yesus telah melihat persembahan kecilnya dan menjadikannya sangat istimewa. Ramai orang miskin yang telah mendengar ceritanya menjadi terdorong. Mereka tahu bahwa Allah melihat dan memahami apabila mereka hanya mampu memberi sedikit saja. Tuhan mau orang miskin dan orang kaya berasa dialu-alukan di dalam kerajaannya. Yesus mengalu-alukan orang kaya dan orang miskin. Dia mau membantunya berasa dikasihi dan membantunya mengubah hidupnya dan menjaga orang lain. Tuhan melihat dan memahami apabila kita hanya mampu memberi sedikit, Tuhan mau orang miskin dan orang kaya berasa dialu-alukannya di dalam kerajaan surga. Kiranya firman Tuhan pada petang Sabat ini menjadi satu kekuatan buat kita untuk terus memuji nama Tuhan dan terlebih membiarkan kehidupan kita di dalam perjalanan untuk ke surga bersama dengan keluarga. Tuhan memberkati. Oke, apa yang kita buat hari ini? Kita buat hati yang besar. Hati yang besar. Baru kita gunting. Kita gunting. Dan lepas itu kita tulis ayat hafalan di tepi-tepi itu hati. Baru kita tulis nama orang yang kita kenal. Walaupun ataupun yang kita kenal, kita tulis di tengah-tengah nama orang yang tidak berkemampuan. Hanya untuk kita semua, kita sudah tulis beberapa ayat, ada 7 ayat hafalan dan nanti kita pakai. Kemudian kita sudah tulis nama-nama orang yang miskin, yang kaya, yang mungkin ada yang sederhana kehidupan. Mari kita aminkan 1 2 mula. Amin. Kita akan berdoa untuk orang-orang yang tidak berkemampuan dan orang-orang yang berkelebihan, yang berkelimpahan. Dan kami sekeluarga akan memimpin kita semua dalam doa. Dan saya minta istri saya, Pani Kelly, untuk mendalami doa dan diikuti oleh saya. Mari kita berdoa. Tuhan yang bersembahyang dalam kerajaan surga, penuh kuasa dan kemuliaan. Engkaulah satu-satunya sumber kekuatan dan penghiburan bagi kami.
setiap satu kami yang berada di muka bumi ini Bapa. Kami menyadari akan segala kekurangan kami, keberdosaan kami, dan kami menyadari juga Bapa bahwa setiap hari kami sentiasa melakukan pelanggaran. Oleh itu Bapa, sebelum kami mau meminta, kami mau memohon kepada Engkau ya Bapa, agar setiap pelanggaran dan setiap kelemahan kami itu kami serahkan kepada Engkau, agar kami layak untuk meminta, layak untuk disebut sebagai anak-anak-Mu Bapa. Bapa di surga, terima kasih juga sebab kami sentiasa merasakan rezeki dan kelebihan dalam keluarga kami. Kami sangat bersyukur Bapa dengan setiap rezeki yang Engkau berikan kepada kami. Kami mengingat bagi mereka yang kurang kemampuan Bapa. Kami memahami dan kami melihat akan kemampuan mereka untuk mencapai struggle mereka untuk mencukupkan setiap kekurangan bagi mereka Bapa. Dan mungkin kami tidak memahami akan setiap kepayahan yang mereka rasakan, tetapi kami mau mendoakan untuk mereka Bapa. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu berada di antara mereka, setiap keluarga, setiap individu yang merasa begitu payah untuk memenuhi setiap keperluan mereka, terlebih di dalam keluarga mereka. Kami mengingat mereka Bapa. Kami tidak dapat menyebutkan mereka satu persatu, tetapi kami mengingat mereka, kami menyerahkan mereka, dan kami percaya Engkau memberkati mereka, Engkau berada di antara mereka, dalam keluarga mereka, untuk memahami setiap keperluan mereka Bapa. Kami percaya setiap rezeki yang kami ada ini sudah kami kongsikan bersama dengan mereka Bapa. Dan kami mohon Bapa supaya Engkau memberikan mereka penghiburan, supaya dalam rezeki setiap kami ini yang Engkau sudah berikan akan ada rezeki untuk mereka juga Bapa. Bapa di surga, kami percaya akan setiap kesusahan dan tangisan yang mereka rasakan pada setiap saat, barangkali begitu payah bagi mereka, tetapi kami percaya disitulah adanya kuasa Roh Kudus-Mu bekerja untuk mereka Bapa. Kami mohon Bapa, setiap apa yang mereka sudah dapatkan untuk keluarga mereka, Engkau sudah betul-betul untuk sudah benar-benar memberikan berkat kepada mereka, sehingga mereka merasakan begitu berkecukupan. Bapa di surga, kami sangat bersyukur Bapa sebab setiap rezeki yang kami ada untuk orang yang kurang kemampuan. Dan kami percaya juga setiap orang yang kurang kemampuan mereka itu, kami percaya mereka akan sentiasa menyebut nama Engkau, supaya mereka merasakan penghiburan daripada Engkau. Dalam kepayahan mereka sentiasa menyebut Engkau sebagai satu-satunya kuasa penghiburan bagi mereka. Dan kami percaya Engkau sudah menyediakan untuk mereka. Inilah doa kami serahkan kepada Engkau. Tuhan di surga, kami tidak lupa membawa dalam doa kami saat ini keluarga kami masing-masing, dan juga keluarga Tuhan berada. Kami mau mendoakan bukan hanya nama yang tertulis pada hati bentuk hati, juga setiap insan yang berkemampuan. Kami tidak lupa mendoakan mereka yang berkelimpahan, yang mempunyai kecukupan di dunia. Biarlah setiap satu yang mempunyai kemampuan dari segi keuangan dalam kehidupan mereka dipimpin oleh Roh Kudus untuk membawa segala kemilikan mereka itu untuk kemuliaan Tuhan, yang mana mereka dipimpin oleh kuasa Tuhan. Mereka akan menggunakan segala sesuatu milik Tuhan ini untuk pekerjaan Tuhan, untuk dibawa ke ladang Tuhan, bagi menyebarkan nama Tuhan ke seluruh dunia. Biarlah setiap satu orang-orang yang berkemampuan ini akan terus berkelimpahan dan dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan buat
mereka seisi keluarga. Dan biarlah setiap satu yang berkemampuan ini, mereka sadar dan tahu apa tanggung jawab dan apa peranan mereka untuk mereka gunakan harta benda kekayaan untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah setiap satu kami, apa juga status kami, miskin atau kaya, biarlah kami tidak lupa untuk mengucap syukur. Karena kami tahu dengan ucapan syukur ini, kami sadar bahwa segala sesuatu di dunia ini hanya sementara, tetapi yang kekal adalah harta kami di surga. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa ini khusus untuk orang-orang yang tidak berkemampuan dan orang-orang yang berkemampuan, orang-orang yang kaya. Di tangan Tuhan, dan Engkau akan jawab sesuai dengan rencana. Dalam nama Yesus, kami semua sudah berdoa. Amin. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, kami memuji nama Tuhan atas kebesaran-Mu, kebaikan-Mu, sehingga kami selesai dalam kebaktian kami pada malam ini. Kiranya Tuhan, hati kami penuh sukacita untuk menyembuhkan setiap yang berduka, melayani setiap orang, baik kaya ataupun miskin, sebab kami sudah belajar untuk menyatakan kebenaran dan kasih Tuhan buat semua orang. Terima kasih Tuhan, agar sepanjang kami bertemu ini, kami mendapat berkat dan rahmat daripada Tuhan. Dan kiranya malam ini kami dapat istirahat yang baik, sementara kami siap untuk sabat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, mengucap syukur. Amin. In the service of the Lord, hand in hand we stand, a home of our prayer, guarded by His loving hand. His word is our beacon, His praise is our song. Together we cherish where His love belongs. Cherish the love, our journey divine. With His amazing grace in Him we'll find. With God on our side, in Him
hearts bowed in devotion. We seek His will in His light and in His word. We speak and we fulfill. Our children are blessed in this family of grace. In His embrace, they find their place. Church and love, our journey divine. With His amazing grace, in Him we'll find. With God on our side, in Him we'll abide. Together we will stand, hand in hand, to cherish love. As a family in faith, we will grow. In His name, in His mission, together we will go. We will go to cherish the love, our journey divine. With His amazing grace, in Him we'll find. With God on our side, in Him we'll abide. With joy in our hearts, with love of the world apart. Together we will stand, hand in hand, to cherish the love. Cherish